Bab 15. Abbas dan Isop tertawa membayangkan raut wajah Maman, bos rentenir yang menjadi mangsanya semalam ketika hartanya yang ada di dalam lemari hilang. Pasti dia marah besar ke penjaganya, kata Isop. Tentu, Abbas kembali tertawa. Sekarang kita belanja perlahan. Isop mengangguk. Dia sudah tidak sabar untuk membeli baju baru, televisi baru, dan pergi ke salon untuk perawatan. Soal emas, dia sudah punya banyak. Untuk itu, pukul 10 pagi mereka pergi ke tempat di mana keperluan mereka berada. Mereka ke sana menaiki angkot dengan tas berisikan uang. Terima kasih, Pak, kata Isop sambil menyerahkan uang ke Pak sopir. Mobil angkot kembali melaju meninggalkan mereka berdua yang sedang berdiri di depan sebuah toko. Apapun yang ibu mau, belilah. Beneran, Pak? Abbas mengangguk. Tanpa berpikir panjang, Isop langsung masuk ke toko itu. Dia membeli televisi, mesin cuci, setrikaan, dan kulkas karena miliknya sudah rusak. Apa yang diinginkannya sudah siap dikirim ke rumah setelah membayarnya. Sedangkan Abbas, dia mengunjungi toko sepeda motor. Dia ingin membelinya untuk Herlin ke sekolah. Saya mau beli yang ini, Pak, cash, katanya tanpa bertanya ini itu ke petugas teller, yang tampak sedikit terkejut mendengarnya. Baik, Pak, saya akan siapkan semuanya. Pemuda itu tidak pikir panjang, langsung membuatkan dokumennya. Abbas mengeluarkan sejumlah uang dari tasnya dan langsung dihitung oleh petugas dealer. Mereka berjabat tangan. Terima kasih, Pak. Nanti kami akan langsung mengirimkan motornya. Siap, kata Abbas. Abbas balik kanan kembali ke istrinya yang sedang berdiri di depan toko mencarinya. Sementara itu, karyawan dealer tersenyum karena berhasil menjual motor meskipun tidak dengan sistem kredit. Tetapi dia masih mendapatkan bonus dari bosnya ditambah uang tips dari Abbas sebesar 300.000 rupiah. Dari mana, Pak? Tanya Isop. Beli motor buat Herlin. Kasihan dia naik angkot terus. Sudah belanjanya? Isop mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pulang. Ada 2 mobil terparkir di depan rumah Abbas yang mengantarkan peralatan rumah tangga dan motor menjadi pembicaraan banyak orang. Mereka bisik-bisik, bertanya-tanya dari mana asal uangnya. Abbas hanya kerja serabutan, tapi bisa membeli motor dan peralatan rumah tangga. Apa dia pesugihan? Namun, Abbas sudah mempersiapkan jawabannya, yaitu dengan menyuruh Rena untuk berpura-pura membeli tanah yang ada di kampung, dengan mendatangkan ketua RW dan RT serta beberapa warga untuk menjadi saksi ketika penandatanganan perpindahan sertifikat tanah. Mereka juga membawa ahli hukum yang sebenarnya bukan ahli hukum, hanya pura-pura saja. Begitupun dengan melihat tanah dan berkas lainnya. Sisa uangnya sudah saya transfer, Pak, kata Rena sambil memperlihatkan bukti transfernya. Baik, Bu, terima kasih, kata Abbas sambil tersenyum. Warga yang menjadi saksi hanya mengangguk. Mereka hanya jadi saksi, diam mendengarkan, dan pulang mendapatkan uang dari Abbas sebagai ucapan terima kasih. Pak RT dan Pak RW pura-pura menolak dengan dalih sudah menjadi tugasnya. Akan tetapi mereka masukkan juga uang itu ke kantong dan pertanyaan dari mana uang Abbas terjawab. Saya datang ke sini hanya untuk berterima kasih karena kamu sudah banyak membantu, kata Abbas yang sedang berada di rumah Rena. Perempuan itu masih terlihat sendiri. Tidak apa-apa, Pak. Sudah menjadi tugas saya. Tiba-tiba menjadi kaya memang susah dicerna oleh masyarakat. Mereka butuh bukti. Saya waktu dulu karena menjadi warga baru,
Jadi tidak ada yang bertanya atau dijadikan bahan gosip. Mereka mengira saya orang kaya yang pindah, mencoba suasana baru. Yang penting hati sehati saja, Pak. Jangan terlalu mencolok. Abbas mengangguk. Dia akan mengingatnya. Dia juga harus selalu mengingatkan istrinya supaya tidak gegabah memakai perhiasan atau semacamnya supaya tidak mencolok. Dan yang paling penting adalah meredam masyarakat supaya tidak curiga. Bagaimanapun caranya, dia harus bisa. Ngomong-ngomong, suamimu kemana? Tanya Abbas setelah diam beberapa saat dan meminum teh hangat. Rena tersenyum. Matanya melihat ke arah pintu. Abbas mengikuti melihat ke sana. Terkejutnya ia mendapati Pocong sedang berdiri di depan pintu, menatap ke arah mereka. Abbas menelan ludah. Itu suamiku, Pak. Entah sudah berapa kali Abbas menghela napas di sebuah warung di pasar. Tempat biasa dia istirahat dan berkumpul dengan yang lain selepas bekerja. Setelah mendengar cerita Rena, Abbas memutuskan untuk ke pasar. Hanya sekedar jalan-jalan. Bertemu pemilik warung, mereka mengobrol. Perempuan yang tidak jauh usianya darinya terus-menerus berbicara tentang keadaan pasar yang terkadang ramai, terkadang juga sepi. Kata yang lain, "Kamu jual tanah?" tanya ibu warung. "Iya Bu, sedikit." "Lumayanlah buat kehidupan." Abbas mengangguk. Dia meneguk kopi hitam sedikit karena masih panas. Dari arah belakang terdengar suara orang memanggilnya. Abbas langsung membalikkan badan. Karto tersenyum sambil melambaikan tangan. "Aku dengar kamu habis jual tanah, Bas?" tanya Karto. "Kamu mau makan? Makan saja." "Tentu, aku pasti makan." Karto memesan makanan ke penjaga warung. "Punya harta karun memang nikmat, Bas. Berbeda denganku, tidak punya apa-apa." Dia kembali tertawa. "Terima kasih buat makanannya," sambungnya. Abbas hanya mengangguk. Temannya memakan makanan itu dengan lahap. Karto memesan nasi, ayam goreng dan sayur sup, serta minumannya es teh manis. Dia sudah lapar sejak tadi. "Pelan-pelan makannya," ucap Abbas sambil mengeluarkan uang selembar 50.000 untuk membayar kopi dan nasi yang dipesan temannya. "Ambil saja kembaliannya," sambungnya. Ibu warung mengangguk. "Kamu mau kemana?" tanya Karto ketika Abbas beranjak dari duduknya, bersiap akan pergi. "Itu ada yang minta bantuan." Abbas tidak berbohong. Memang ada seorang perempuan yang memanggilnya. Itu langganan dia. Sebelum dia menghampiri perempuan yang memanggilnya, 2 lembar uang 100 ribuan dimasukkan paksa ke saku Karto. "Ini apa?" "Sudah, rezeki buat kamu." "Sebentar ya, Bu." Abbas berlari menghampiri perempuan yang memanggilnya. "Terima kasih," ucap Karto.